Shalom, salam sade, salam weekend, salam hari Sabtu, salam hijau ya, marketnya hijau, dipoles, altcoin lebih hijau, ya lebih indah dilihat lah ya. Tadi daily juga nutup masih bagus ya, di 981 tadi dia nutup. By the way, ini market cap naik 2,5%, yaitu sekarang posisi di 3,5 triliun, 3,5 triliun ya. Volume juga naik 2,5% di 124,3 billion. Cuma dominance juga menguat juga, rada menguat ya di 55,6. Kemarin udah sempet 55,2. 55,1 sempat kemarin ya, jadi agak menguat balik, tapi nggak apa-apa. Altcoinnya nggak terlalu ngefek ya, kali ini justru banyak yang hijau. Fear and Greed balik ke grid 60 pas di borderline-nya ya, antara netral sama grid di 60. Ini udah kelihatan agak masuk mulai tamak lagi ya, karena lihat altcoinnya ini pada menghijau kan. Awal tahun, awal minggu 2025 market kelihatan lebih positif ya. Ini saya buat video posisi BTC di 97.972, ETH di 3.588, XRP masih slow but sure, dia hijau-hijau tipis ya. Masih ini udah lumayan dia, terus masih hijau tipis. Dari kemarin 240, ini 246. Solana juga agak hijau dikit, 216. BNB agak-agak ini. Doge lumayan loh, ada naik 15%-an ya untuk Doge. Ada geng Cardano juga agak lumayan, udah dia balik ke $1 lebih ya, tadi $1.10. Itu XLM juga lumayan. Kabar ya, banyak yang agak lumayan. Bong yang pegang bong ketawa, lumayan juga bong mantul balik ya, udah di kepala 36 kalau nggak salah ya. Bong mantul balik udah di kepala 36 tadi. Semalam nutup dia juga saham hijau balik, hijau tebal semalam ya. Dolar drop balik ya, dolar kemarin dah di 109, ini agak drop balik, dia nutup di 108,8 dan lumayan hijau. Untuk saham juga nutup lumayan tebal, S&P 500 juga nutup 1,2% something ya. Itu Nasdaq juga lumayan hijau tebal, nutup di 1,77% ya, lumayan. Dow Jones juga lumayan, hampir 1% nutupnya, 339 poin ya. Nasdaq juga 340-an poin, lumayan ya. Dolarnya melemah. Nah, kemarin SAW yang drop rada merah ya, lumayan juga belasan dolar dia drop ya. Kirain dia masih mau hijau ya, cuma ini aja SAW, lain logam mulia masih hijau sih. Perak, platinum, palladium nutup hijau, cuma SAW satu yang nutup merah untuk logam mulia ya. Dan beneran semalam ini data
Itu ISM manufakturnya lumayan hijau dipoles ya. Harusnya dia agak drop, dia naik 49,3, hijau tebal dia ya. ISM manufacturing price-nya juga ya. Ini suka-suka dia lah bond yield. Tapi ya akhirnya dia hijau tebal, tetap dolar drop ya. Jadi semalam dolar drop, SAU juga drop. Ya, kadang gitu nggak searah, jadi nggak ini, cuma BTC yang hijau ya, kripto yang positif, dan spesial XRP ya, XRP gitu tuh mantul lumayan ya. Juga XRP Army udah semangat kalau lihat si Gary Gensler juga udah menghitung hari kan, tinggal belasan hari lagi dia. Tinggal 2 minggu lagi lah ya, sekitar 2 minggu lagi, tanggal 20 Trump dilantik ya kan, di situ dia ini. Itu bisa aja XRP nendang lagi ke atas itu, andai kata Trump dilantik terus si Gensler resign beritanya, wah itu XRP bisa aja lebih hijau lagi tuh ya, kemungkinan ya. Itu juga yang wanti-wanti juga kita lihat ini, apa kayaknya sih sinyalnya positif ke arah sana gitu. Untuk hari ini ya udah lumayan hijau sih kalau mau scalping. ICP lumayan juga mantul balik ya. Lumayan kali ini semalam, lumayan altcoin yang hijaunya lumayan, nggak hijau kopong gitu ya. Kalau yang mau scalping hari ini long OKB boleh dilihat OKB. Ini posisi di 51 dolar, kayaknya masih bisa naik dikit ya OKB ya, walaupun BTC DOM-nya menguat balik di 55,6 ya. Kalau pengen long boleh dilihat itu OKB. XDC juga boleh, XDC di 8 sen, 491 ya. Ini kayaknya masih bisa naik dikit juga. Kalau pengen long XDC boleh dilihat juga itu ya. Itu sih kalau yang gatal tangan pengen scalping. Atau helium HNT kayaknya masih bisa juga kalau mau ini ya, pengen di long. Ini saya buat video di $6.54, mungkin masih bisa naik dikit HNT. Itu sih kalau yang pengen ini ngejar long ke atas ya. Kalau saya istirahat belum pengen trade, nanti lihatlah Senin atau Minggu besok, mungkin ada yang saya target mau saya short kan. Minggu dia kadang ada yang udah naik lumayan, di situ dia koreksi dulu, di situ saya cari ini. Hari ini nggak dulu, lihat dulu, masih santai, nggak terlalu gimana. Sedikit inilah seperti biasa Sabtu ada yang minta kok tolong bahas gimana ke depannya ini Rusia atau gimana di 2025. Ya 2025 isu-isu perang masih akan terus, masih ya, pasti masih akan
jalan, masih panas, ya, faktor karena nggak ada ini, di mana ekonomi ambruk jelek itu pasti mereka ujungnya itu perang gitu, ya. Kita lihat berita, ya kan, di Eropa sekarang krisis energi juga, yang lewat jalur Ukraina udah di stop di situ, ya. Untuk beberapa negara mereka nggak ada pasokan gas, oil gitu, ya. Jadi ini masih winter gitu. Itu satu hal. Dan faktor geopolitik masih ini sekali, masih panas, was-was terus, ya, karena masih akan ada ini konflik itu masih akan terjadi gitu. Untuk Rusia sama gengnya BRIC itu ya tetap di belakang, rencana mereka tetap jalan, ya, tetap masih ini untuk jatuhkan dolar itu masih ini, walaupun anggotanya beberapa mata uang mereka melemah juga gitu, termasuk Cina yuannya, karena ya semua negara lagi nggak baik-baik aja gitu, ya kan. Kita lihat dari Eropa yang udah Jerman resesi gitu kan, itu akan ngefek UK, ya, juga resesi. Jepang ini juga resesi. Cina deflasi, ya, Cina masuk deflasi gitu, dan lain-lainnya gitu. Jadi, tapi market hijau, yaitu kenapa bisa? Nah, itu istilahnya balon ditiup, digembungin. Ada masanya nanti akan meletus. Kapan? Tepatnya nggak ada yang tahu. Tapi ya itu, tetap ini jaga, waspada gitu kan. Jadi kondisi untuk 2025 ini masih berat, nggak ini, ya, nggak akan membaik gitu, justru lebih tertekan kelihatannya, ya, makin berat ini. Ya, satu hal juga untuk Rusia sama anggota BRIC-nya itu, ya, juga akan anggota-anggotanya yang biasanya jadi anggota IMF juga mau lepas dari IMF juga. Tapi ngomong mau lepas juga nggak segampang gitu. Lu lepas misalnya masih hutang, lu selesai dulu. Masih banyak hal juga yang terlilit hutangnya sama IMF gitu kan. Jadi ya masih banyak inilah 2025 ini yang jelas masih suram gitu. Untuk kebangkitan ekonomi di berbagai negara belum kelihatan, justru lebih anjlok kelihatan. Nah, lebih anjlok itu ujung-ujungnya apa? Ya masih tetap akan perang, ya. Belum lagi di Timur Tengah juga gitu. Makanya saya sering ingatkan, ya, saya di sini saya nggak peduli orang nggak suka atau apa, saya bukan cari viewer, saya akan ngomong apa adanya, ya kan. Jadi ya yang nggak seneng pasti biar mereka move, cuma saya tetap ingatkan, ya jangan kejar ke atas, itu aja, ya. Market cari momentum, walaupun ya kadang kita lihat ekonomi enggak, tapi kalau mau cari cuan, ya sementara ya scalping atau swing masih dapat lah, ya. Tapi kalau untuk mau masuk invest panjang, buat saya belum gitu. Saya nunggu anjloknya, bearishnya lagi gitu, ya. Untuk kondisi ini saya nggak akan gimana. Cuma sementara ya masih kelihatan untuk kripto ini. Sementara ini daily-nya nutup bagus, ya itu kita ikutin momentumnya. Cuma monthly-nya masih nggak bagus gitu, ya. Itu juga agak ini. Ya kita lihatlah. Untuk menghadapi market itu ya dihadapi tenang gitu. Jadi nggak gampang juga
kena jebakan sama para paus gitu ya. Karena paus itu paling seneng dapat orang-orang FOMO yang nanti kena makan di top ya. Karena buat mereka paus itu ya, dan market maker itu dia kadang olah market itu dibuat FOMO. Mereka bukan kejar kayak kalian yang pintar, dia dapat 10% yang kena di top, dia makan yang kena di top itu 10% aja udah jauh daripada saat market di bottom mereka mau squeeze, short squeeze, long squeeze gitu. Buat market di kocok itu dia cukup dia makan atas 10% itu kenyangnya udah minta ampun, karena uang gede. Yang beli di top kan uang besar semua, ya kan? Nah, begitu. Makanya sering saya ingatkan, jangan FOMO ke atas gitu, hati-hati. Jangan sampai jadi mangsa mereka. Tapi kalau yang nggak paham, yang FOMO, ya pasti nggak seneng dengar apa yang saya sampaikan. Dipikir saya tebar fir ini itu. Tapi itulah kondisi market saat ini, ekonomi dunia ya, mata uang melemah, juga rupiah kayaknya melemah juga sementara ini ya, karena dolar yang menguat juga, tekanan ya, dengan tambahnya ekonomi yang melempem, anjlok ya, makanya mata uang pada drop juga ya. Ya paling kita lihat momentum-momentum gini lah. Ya sementara kripto positif karena juga sangat pengaruh ini positif dari Trump terpilih ya, itu kebangkitan. Tapi berapa lama ya kita lihat. Ini kan masih banyak hal yang nggak tahu, dia belum dilantik, belum masuk duduk kabinet ya kan. Nanti begitu duduk di kabinet, next apa yang terjadi ya itu kita lihat lah gitu ya. Untuk sementara ya positif dulu, kita tanggapi market dengan positif ya. Nah, jadi maka itu yang saat ini banyak hal lah. Misalnya kayak tetangga dia juga sarankan itu Kanada, ada isu-isu Kanada jadi state ke-51 dari Amerika gitu ya. Karena Kanada juga ekonominya kolaps gitu. Udah pada ngamuk mereka, malah mulai tekanan sama si Justin Trudeau suruh resign, padahal tinggal dikit lagi waktunya. Mereka kan Kanada tahun ini itu bulan Oktober itu pemilu ya. Tapi sekarang ini udah pada ini ekonomi jelek, anjlok di tangan si Trudeau ini, dan dia ini juga rada ini kan gaya-gaya diktator juga cara dia mimpin, jadi rakyat udah marah juga, udah paksa-paksa dia resign juga ya. Bisa aja kalau nanti ke depan tekanan-tekanan masih besar, bisa juga Kanada si Justin Trudeau ini nggak selesai juga, padahal dia tinggal dikit lagi sampai Oktober. Saya rasa kalau pemilu ini dia partainya mungkin nggak majukan dia lagi, kalaupun maju kalah pasti ya, akan sama seperti ini. Amerika merah yang menang kan. Nah, ini juga Kanada ke depannya itu, tapi bisa aja kalau tekanan makin besar sebelum ini nggak selesai juga masa jabatannya, bisa saja gitu ya, disuruh resign dia ya. Jadi ya banyak hal lah, tiap negara. Korea juga ketidakstabilan ya, Korea ekonomi jelek, juga perang di dalam ya kan, presidennya mau ditangkap masih bentrok antara orang-orang jaksanya, hukumnya, polisi dengan pas pampresnya gitu kan, banyak hal lah. Jadi kalau kita lihat ini 2025 ini masih gelap gitu sebenarnya ekonomi ya, belum lagi bencana-bencana ya, atau serangan-serangan juga. Jadi ya tetap inilah market itu kita, karena ini udah di top ya,
jangan terlalu kejar, karena kalian tahu sering di top tiba-tiba kalau banting itu garis besar. Yang udah pernah kena banting udah tahu lah kalau yang saya jelaskan. Lagi kita asik-asik kejar ke atas ya kan, lagi wow cuan-cuan 20% udah how 25%, tiba-tiba nyangkut kita bertahan pikir dia ngeban, nggak ngeban lagi, makin drop makin minus ya kan sering kejebak di situ. Jadi kalau saya sih saat ini ngadepin market ya cuma ada momen saya scalping ya kan, atau kalau saya lihat agak stabil saya swing gitu ya. Itu aja sementara ya. Jadi untuk pembahasan di hari Sabtu ini yang tanya soal gimana politiknya 2025, sementara ya masih gelap sih kuartal 1. Mungkin Januari masih sampai Trump dilantik saya rasa masih positif sih ya. Bisa aja pas dilantik market untuk kripto rada hijau tebal, bisa aja. Tapi setelah itu nanti entah Februari, Maret ya di situ yang kita lihat nanti. Oke. Jadi begitu aja pembahasan video di hari Sabtu ini. Santai dan nikmati ya kan, dan juga santailah ngadepi market ya, nggak usah dikejar. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.